Millennial Spirit Channel, jumpa lagi bersama dengan saya Dewi Ingrida. Dan kali ini saya bersama dengan dua orang calon legislatif yang pastinya track recordnya sudah banyak diketahui masyarakat Kabupaten ND. Beliau adalah Kak Yani Kota. Kak Yani, selamat berhari Kamis. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, kemudian ada Kak Ali. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Baik. Kak Yes. Kak Yani Kota ini dari Partai Nasdem, Ya, betul? benar. Iya, dan Kak Ali Akbar ini dari Partai Demokrat, bukan begitu? Betul sekali. Baik, Kak Yani Kota ini pada saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ND, bukan begitu? Benar. Iya, komisi berapa? Komisi 3. Sekretaris Komisi 3. Sekretaris Komisi 3 itu membawahi bidang apa saja, Kak Yani? Kesehatan, pendidikan. Kesehatan dan pendidikan ya. Oke, baik. Kesehatan dan juga pendidikan. Sosial. Kesehatan, pendidikan dan Sosial. juga sosial. Baik, berapa lama sampai saat ini menjabat sebagai anggota DPR? Ya, 3-4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Sekitar 4 tahun ya. Berarti tahun depan? Bulan Agustus selesai. Bulan Agustus masa jabatannya selesai. Tapi akan bersaing kembali untuk ke periode berikutnya. 2024-29. 2024-2029. Ya. Oke, baik ya. Dari Kak Yani saya ke Kak Ali dulu. Iya, ini orang baru ya. Baru terjun ke dunia politik atau mungkin urusan politik sudah pernah dilalui beberapa tahun yang lalu? Sudah lama. Sudah lama. Di Jawa. Oke, di Jawa. Ceritakan sedikit kepada sahabat Millennial Spirit. 2019 saya jadi ketua tim pemenangan gubernur. Oke. Kofifa Indar Parawansa dan MLL Lestianto Dardak untuk Kota Malang. Mantap. Oke. Ketua tim pemenangan. Ya, itu saja dulu. Oke. Baik ya, sahabat Millennial Spirit Channel, kalian sudah mendengar seperti apa track record dari Kak Yani Kota dan juga Kak Ali ya. Kak Ali atau mungkin ada nama lainnya? Ali Akbar. Kak Ali Akbar. Saya sapanya dengan Kak Ali saja. Boleh. Oke, baik. Kak Ali dan juga Kak Yani ini caleg ya. Sama-sama di Dapil 1. Sama-sama di Dapil 1. Baik, saya ingin bertanya kepada Kak Ali atau Kak Yani duluan? Duluan yang ada di sini. Duluan yang ada senior begitu. Senior. Oke. Senior yang sudah pernah menjabat menjadi anggota DPR sampai saat ini. Agustus nanti baru melepaskan jabatannya begitu. Baik ya. Kak Yani Kota. Kewajiban seorang anggota DPR itu banyak sekali, tapi di sini saya ambil ada 2 poin penting, yaitu yang pertama memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini poin penting, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tetapi pada kenyataannya, yang didapat di kalangan masyarakat, kita pada umumnya di kabupaten ini, banyak sekali cerita-cerita masyarakat yang merasa bahwa yang mereka pilih, anggota DPR, yang mereka pilih itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Tanggapan Kak Yani? Baik ya, tanggapan saya menyangkut sebenarnya kesejahteraan itu dari awal mulanya adalah peningkatan ekonomi dulu. Meningkatkan ekonomi dulu baru dikatakan sejahtera masyarakat. Untuk kami anggota DPR khususnya saya menceritakan diri saya. Saya tidak menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD, tapi dalam penglihatan saya bahwa kami 30 orang DPR ini memang dengan masing-masing dia punya program kerja masing-masing. Sesudah itu pendekatan sosial kepada masyarakat pun juga itu yang paling utama. Kalau di saya dalam usaha peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan itu salah satu visi misi saya kemarin, bukan visi misi ya, tetapi keberhasilan saya dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat berupa peningkatan ekonomi. Salah satunya contohnya seperti ini. Memang saya tidak bisa menyentuh seluruh masyarakat Kabupaten ND, tetapi minimal masyarakat yang ada di Dapil 1. Ya, yang kemudian ada tanda kutip lagi bahwa masyarakat Dapil 1 yang mana yang juga
kita sentuh. Kita sentuh. Ya. Jadi pada saat kita caleg seperti ini nih, kita datang ke masyarakat, minta bantuan, minta dukungan dan doa, sehingga kita bisa terpilih nanti. Kalau kita katakan masyarakat, katakan bahwa kami DPR ini tidak mementingkan masyarakat, juga tidak. Ini kan dengan pola kita masing-masing, dengan wilayah kemenangan kita, ucapan terima kasih dari anggota DPRD itu juga pasti ada. Ini yang menurut saya, sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya terhadap masyarakat itu ada. Tetapi di satu sisi juga bahwa waktu kami meminta mohon doa dan dukungan ini kan juga, ya kita juga pernah merasakan bahwa yang kita bantu itu pun juga hasil akhirnya juga tidak dipilih kita. Gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya, kalau saya katakan bahwa dia mengatakan saya bahwa kita sebagai anggota DPRD tidak memperhatikan masyarakat, juga tidak. Saya bisa di survei atau di uji petik, ya ada wilayah-wilayah saya yang memang peningkatan ekonomi yang saya utamakan. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya ini yang yaitu pertama itu perkiosan. Oke, Kak Yani membantu UKM begitu, usaha kecil menengah. Oke, di daerah mana? Di Dapil 1 ya. Dapil 1 khususnya daerah mana? Khususnya Ende Tengah dan Ende Selatan. Oke, Ende Tengah dan Ende Selatan. Itu ada perkiosan, sesudah itu ada usaha-usaha seperti barbershop, gunting rambut. Ya, sesudah itu ada salon, ya. Habis ada menjahit, ada kelompok memasak, habis itu ada kelompok tambal ban, bengkel, habis itu pertukangan juga. Ya, jadi saya lebih mengutamakan peningkatan ekonominya. Ekonomi rakyat. Ya, sehingga saya juga masih tanda tanya, yang masyarakat mau sejahtera itu dari mana? Kalau bukan dari peningkatan ekonominya. Gitu. Oke, baik. Berarti pada prinsipnya Kak Yani ini membantu UKM, usaha kecil menengah dari masyarakat sekitar Dapil 1, Ende Tengah dan juga Ende Selatan. Begitu. Baik. Komisi 3 itu menjabat membidangi bagian kesehatan, kemudian bagian pendidikan dan juga bagian sosial ya. Yang kita sudah jelaskan tadi itu termasuk bagian sosial. Oke, saya ingin bertanya ke bagian pendidikan. Itu menggelitik sekali Kak Yani. Karena sekarang ini diperdebatkan bahwa banyak sekali guru-guru yang kontrak lebih dari belasan tahun Kak Yani belum diangkat. Memang sekarang sudah ada peraturan bahwa guru-guru itu mendapat kalau dibilang keringanan untuk mengikuti tes P3K. Dan banyak juga guru-guru di Kabupaten Ende yang sudah lulus tes P3K. Namun ada sebagian guru-guru yang sampai saat ini belum terdata di dalam Dapodik. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka itu sia-sia. Padahal profesi guru adalah profesi yang melahirkan profesi-profesi lainnya. Menurut Kak Yani, seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Persoalan yang sebenarnya adalah, ini kan pemerintah, kita omong pemerintah. Pemerintah ini termasuk DPR dan pemerintah sendiri. Jadi legislatif, dua lembaga tadi ya. Dua lembaga, pemerintah dan legislatif. Kalau saya melihat, ini kinerja daripada dinas, OPD, dinas kependidikan. Dia lebih peka. Jadi dalam arti memang sampai kemarin saya sendiri yang memimpin rapat menyangkut P3K, pembayaran gaji P3K itu yang tertunda 5 bulan. Ini contohnya saja. Sesudah itu sebelum P3K itu ada P2, K2. Seperti itu juga pembayarannya juga tertunda. Yang paling utama adalah kinerja daripada dinas PK, Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pertama, formasi yang dibuat oleh pemerintah, ini pemerintah ya, harus berdasarkan kebutuhan di sekolah itu. Sehingga guru yang bertahun-tahun ini juga dibuka ruang untuk menjadi formasinya itu ada di P3K atau K2 tadi. Nah, sehingga kenapa sampai para guru yang sudah begitu lama bekerja dan tidak diberikan kesempatan ini. Ini juga menjadi catatan buat pemerintah, khususnya dinas PK. Membuka formasi itu sesuai dengan kebutuhan.
bukan menjadi keinginan. Jangan karena ada keluarga dan sebagainya, ini kita buka formasi ini. Ternyata tidak memenuhi syarat itu. Jadi yang paling utama itu untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan para guru ini. Nah, dengan cara dapodik yang ada ini, kita sesuaikan. Bahwa yang kita buka, pelamar-pelamar tadi untuk para guru itu berdasarkan kebutuhan di sekolah itu. Ini salah satu contoh ini saya mengatakan. Saya kemarin mengatakan kenapa ini kinerja daripada dinas. Dibuka guru agama muslim, tetapi di sekolah itu tidak ada guru, tidak ada murid muslim. Ini contohnya saja. Ya, formasi-formasi ini kan sebenarnya yang tahu itu kan orang dinas. Begitu. Jadi ini sedikit saya mengatakan agak sedikit bahwa kinerja daripada dinas yang tidak benar. Oke, tanggapan Kak Yani seperti itu. Ya. Saya ke Kak Ali dulu. Siap. Oke, Kak Ali ini calon legislatif ya. Jadi baru mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR Kabupaten Ende. Baru. Saya yakin sudah berapa tahun tinggal di Ende? Baru. Baru berapa? Baru Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, hampir 4 bulan. Oke, hampir 4 bulan ini saya rasa baru begitu. Baru sekali. Oke, baik. Kak Ali selama ini menjadi seorang masyarakat awam biasa. Bagaimana tanggapan Kak Ali ketika melihat program-program dari anggota DPRD Kabupaten Ende? Problem utama pembangunan sebuah kota itu kan tergantung pada leadership, kepemimpinan. Kalau Kak Yani tidak setuju boleh langsung ya. Silakan. Kepemimpinan. Jadi ya mulai dari bupati, dinas-dinas, kemudian anggota dewan. Karena seperti yang Om Yani tadi sampaikan bahwa pemerintah itu ada 2 komponen tadi, eksekutif dan legislatif. Mereka bersama-sama merumuskan, membentuk segala macam hal, mulai dari soal anggaran, kemudian peraturan-peraturan daerah, termasuk tugas-tugas dewan, yaitu mengontrol jalannya pembangunan. Kritik yang disampaikan Om Yani tadi terhadap kinerja pemerintahan, khususnya di dinas pendidikan, saya pikir memang ini menjadi sangat penting untuk mengkoreksi segala macam hal yang dilakukan oleh pemerintah. Karena fungsi legislatif itu kan ada di situ. Salah satunya adalah sebagai kontrol terhadap berjalannya pembangunan. Sehingga apa? Kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus tepat sasaran. Kemudian termasuk tadi persoalan guru honorer dan lain sebagainya, atau P3K tadi. Memang saya setuju ada komposisi-komposisi yang harusnya memang didahulukan, mulai dari mereka-mereka yang sudah ada dan seterusnya. Nah, saya sedikit melihat bahwa seperti pertanyaannya Kak Dewi tadi, itu bahwa bagaimana sih kita melihat proses pembangunan, proses perkembangan sebuah kota atau daerah di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Saya setuju yang pertama itu memang kesejahteraan masyarakat yang harus didorong terlebih dahulu. Tetapi pertanyaannya, kira-kira bagaimana kita mendorong kesejahteraan masyarakat, apa saja yang harus dilakukan sehingga masyarakat itu wise bahwa pemerintah itu concern terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa dulu yang harus dilakukan? Misalkan Ende, kita lihat postur anggaran Ende misalkan. Ende hari ini anggaran APBD-nya mungkin sekitar 1,2, 1,3 triliun. Betul ke tidak? Ya, benar. Tetapi kira-kira komposisi antara dari sekian macam anggaran itu, kira-kira untuk pembangunan ini persentasenya berapa persen begitu? Karena itu akan berkaitan dengan daya dorong pemerintah untuk menggerakkan pembangunan. Misalkan seringkali kan kami dengar di masyarakat, ketika masyarakat minta, kami tidak ada anggaran. Yes. Oke, kita stop sampai di situ. Saya ambil petikan tadi tentang anggaran. Oke, ini juga merupakan fungsi dari anggota DPR, fungsi bagian anggaran begitu, Kak Yani ya. Oke, banyak sekali seperti yang dikatakan Kak Ali. Saya bertanya Kak Ali karena sebagai seorang masyarakat kaum awam, bukan sebagai calon legislatif, betul ya? Oke, menyangkut anggaran.
awal mula ketika menjadi calon legislatif menjanjikan A, B, C, D, E sampai ke Z begitu. Bahkan ada yang bilang, oh kalau mau jadi calon legislatif di atas mobil kacanya dibuka, senyum dulu dada-dada gitu kepada masyarakat begitu ya. Itu memang nyata begitu. Tapi ketika sudah menjadi seorang anggota DPR, kacanya ditutup, say goodbye begitu kepada masyarakat. Ketika masyarakat ingin meminta sesuatu hal menyangkut dengan yang namanya untuk kesejahteraan masyarakat, jawabannya anggaran, seperti Kak Ali bilang. Betul apa betul nih Kak Yani? Ya, kalau saya katakan begini. Kita sebagai caleg ini, kita katakan caleg ini kan yang kita mau janji ini janji apa dulu? Ya, kalau anggaran memang ada keterbatasan kita. Ya itu tadi bahwa keterbatasan anggaran ini ada anggaran yang memang kami sebagai anggota DPRD itu khususnya saya berada di Banggar ya. Saya ada di Banggar jadi saya juga tahu bahwa kondisi keuangan kita juga sangat minim. Nah, ini pun juga kalau mau dikatakan juga kerja-kerja daripada pemerintah dan legislatif tadi ini harus berkesinambung dalam arti apa yang menjadi prioritas dulu. Sehingga kalau kita janji ke masyarakat nanti saya bangun ini, nanti saya ini juga menurut saya DPR ini kan tidak punya visi dan misi. Iya. Ya. Kalau visi dan misi secara pribadi? Tidak ada. Tidak Kami ada. Anggota DPRD tidak punya. Tapi kebanyakan yang dilihat sampai saat ini, semua calon legislatif kebanyakan yang kami lihat sebagai mata dari kacamata masyarakat bahwa anggota DPR punya visi dan misi pribadi. Ya, ini kan makanya saya bilang jangan sampai kita memilih orang itu kucing dalam karung. Pertama itu masyarakat harus lihat dulu. Melihat pertama lah calon anggota DPR-nya itu sendiri. Kita melihat pribadi. Profilnya. Iya, profilnya. Jangan jadi anggota DPR itu berubah. Pada saat sebelum jadi DPR dia seperti ini, pada saat dia nanti mungkin jadi DPR. Kalau Kak Yani sendiri bagaimana sejauh 4 tahun ini? Saya fine saja. Jadi saya katakan bahwa begini, contohnya. Orang mengatakan nanti besok-besok kalau sudah punya mobil, saya sebelum jadi anggota DPR saya punya mobil, jadi wajar-wajar saja. Ya, kalau untuk saya naikin kaca tidak mungkin karena saya perokok. Saya perokok dan tidak mungkin kalau kita merokok itu di dalam mobil itu kacanya naik, itu tidak mungkin. Tapi itu memang guyonan yang selalu ada di masyarakat begitu. Tapi makanya saya bilang memilih tadi tuh, memilih anggota DPRD itu kita jangan hanya mungkin dia punya janji-janji, jangan. Ya. Yang benar bahwa menjadi anggota DPR itu apa adanya. Jadi kita memberikan nanti pemahaman politik ini adalah saya nanti jadi anggota DPR ya, bahwa saya berusaha untuk memenuhi kalau saya peningkatan ekonominya. Ya. Dasar dari itu semua adalah ekonomi dulu. Thank you Kak Yani ya. Kak Ali. Kalimat terakhir ini menggelitik dan langsung saya kasih ke Kak Yani dan sudah ditanggapi. Kak Ali, sejauh mata memandang Kak Ali, bagaimana kinerja anggota DPR saat ini? Baik, buruk atau bagaimana? Problem kita itu sama. Singkat saja. Baik, buruk atau bagaimana? Ya, baik. Baik, menurut Kak Ali itu baik. Tidak usah untuk tahun berikutnya diperbaiki apa begitu? Ya, semua itu baik karena mereka kan bekerja berdasarkan aturan-aturan yang melingkupi mereka. Hanya memang 1-2 saja yang kemudian hanya sekedar datang duduk dengar diam terus pulang. Karena kita butuh sesosok atau orang-orang yang memang kan masyarakat ketika memilih itu kan dia menaruh banget itu harapan pada pundaknya para legislator. Maka seperti yang tadi Om Yani sampaikan bahwa legislatif tidak punya visi misi, saya mengkoreksi. Tetap bahwa anggota legislatif meskipun secara tugas fungsi itu sudah dibebankan menjadi 3 tadi. Legislasi, kemudian anggaran, dan kontrol terhadap pembangunan 3 fungsi itu. Tetapi secara pribadi dia harus memiliki gambaran tentang masa depan sebuah daerah. Nah, ketika kita maju kita mau apa? Mau jadi bebek, ya toh? Atau mau jadi Lion King, kan? Mau jadi singa yang ada di depan. Kalau mau jadi bebek ya kita ya membebek saja. Tetapi kalau kita mau tampil sebagai Lion King misalkan ya, sebagai singa yang kemudian dia akan memimpin kawanan, maka dia harus memiliki
rausan fikir, kemudian memiliki gagasan tentang masa depan terhadap. Bayangan saya begini, ketika saya maju di END itu, ketika saya maju, nanti apakah saya hanya sekedar datang sebagai ngurusi soal-soal anggaran itu, kemudian lalu ngurusin soal-soal peraturan legislasi, atau kemudian mengontrol jalan pembangunan. Tetapi saya harusnya memiliki juga gambaran tentang masa depan END. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 2045. Misalkan nanti Indonesia emas, apa yang sudah kita siapkan hari ini, misalkan dengan anak-anak mudanya seperti apa. Anak-anak muda hari ini misalkan ya, saya melihat ketika saya berdiskusi dengan mereka itu, mereka memandang bahwa anggota legislatif hari ini itu hampir rata-rata itu memiliki, tidak menyentuh mereka sama sekali. Tidak menyentuh mereka. Anak-anak muda hari ini ingin sekali mereka bisa melakukan ide-ide kreatifnya, mereka itu bisa disupport oleh banyak sekali pemimpin kita hari ini. Tetapi itu jarang pernah tersentuh. Proses-proses diskusi antara legislator dengan teman-teman kita anak muda itu jarang terjadi. Padahal anak-anak muda kita butuh. Ruang mereka itu haus akan segala macam hal yang mereka inginkan. Mereka ingin bangun mereka ingin berkreatif, mereka ingin ini. Kapan lalu misalkan ada kawan-kawan kita bikin acara di titik kumpul misalkan, anak-anak muda titik kumpul. Itu pun juga dibangun dengan kemampuan sendiri. Anak-anak muda, tapi saya tetap yakin anak-anak muda meskipun tidak disupport, mereka akan mencari jalan sendiri untuk survive. Apalagi itu di support. Dan support utama itu adalah teman-teman yang sekarang sedang maju. Dan itu saya meyakini betul bahwa hari ini saya yakin teman-teman Dewan kita sudah memiliki kesadaran yang cukup. Ketika mereka maju lagi, mari kita bersama-sama menggambarkan tentang masa depan Kabupaten Ende seperti apa. Kabupaten Ende yang nanti misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi seperti apa. Saya berkali-kali datang ke sini. 2019, 2020, 2021, 2022. Begitu-begitu saja. Masih begitu-begitu saja. Masih begini-begini saja. Kita butuh dorongan yang lebih kuat. Saya yakin Om Yani ini masih punya keinginan yang besar sekali itu untuk mendorong gimana caranya supaya Ende itu bisa maju. Om Yani nanti di tahun 2024 kalau masih tetap terpilih, diberikan berkat begitu untuk menjadi anggota DPR, ini satu juga menjadi catatan penting ya, dukung anak-anak milenial, anak-anak generasi termasuk teman-teman milenial spirit. Jadi begini, ini anak muda, jadi juga harus peka, tetap terhadap politik. Nah, jadi ini contoh, anggota DPR itu diberi kesempatan untuk reses dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya, jadi masa resesnya itu dalam 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, jadi dalam 1 kali masa reses itu ada 5 titik yang harus kita kunjungi. Saya sepakat dengan Ade Ali, tetapi ini tetapi ya. Ada tetapinya. Ada tetapinya. Pada saat kami reses, kaum muda ini tidak pernah hadir. Kadang dia mau hadir, dia pikir dia yang reses ini bukan orang pendukung saya. Gitu. Jadi padahal pemahaman politik ini perlu ada pemahaman politik. Jadi kita yang sebagai anggota DPRD ini memberi pemahaman politik dulu. Bahwa kami datang reses ini untuk pertama itu paling utama adalah menggali aspirasi masyarakat. Ini. Sehingga jangan dulu kita lihat bahwa yang datang Pak Yani Kota. Saya kan tidak pilih Pak Yani. Jadi untuk apa saya hadir? Nah ini salah. Bahwa disitulah kami anggota DPR ini menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk anak muda tadi. Contohnya di Naker Trans, itu di KLK itu ada pendidikan-pendidikan, pelatihan kok. Ya, cukup banyak itu, ada 25 bagian, 25 pelatihan yang diberikan, yang ada. Tapi ini juga tidak peka masyarakat. Ini juga tidak peka. Sehingga contohnya tadi, saya memberi bantuan kepada kaum milenial. Contohnya mau apa? Ya seperti ini ya, contohnya secara elektronik. Ini kan bukan sekedar dia hanya bisa memberi, dia mau dan kita memberi, tidak. Harus ada pelatihannya. Nah ini ada ruang yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga kami kalau datang reses, saya selalu menyampaikan bahwa tugasnya RT, Pak Lurah, minta ini anak muda nih, masyarakat ini. Nah, kira-kira apa? Kaum milenial ini maunya apa?
Contohnya, saya mau usaha barbershop. Ini contohnya. Hadir dong pada saat kami reses. Sehingga ini sebagai menggali apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, khususnya kaum milenial. Kami bawa ini pada saat paripurna, bahwa kebutuhan di lokasi yang kami turun reses ini adalah kebutuhan untuk kaum muda yang dimana contohnya tadi itu mungkin barbershop, mungkin punya keterampilan untuk membuka usaha-usaha contoh broadcasting, advertising seperti ini. Nah, ini juga harus disampaikan. Oke. Begitu. Oke, kayak nih. Setelah kayak ini menjelaskan, langsung tergelitik dalam pemikiran saya bahwa anak muda itu, mereka sekarang itu kritis. Anak muda itu kritis. Karena saya Kita juga sempat, boleh, silakan. Boleh. Kita sambil bincang-bincang, sambil minum-minum, begitu ya. Okay. Kayak Ali, kayak Yani. Anak muda itu kritis kayak Ali. Saya yakin Kak Ali juga anak generasi milenial tahu betapa kritisnya anak muda zaman sekarang. Setuju sekali. Apalagi anak-anak yang menggelar acara titik kumpul itu, saya tahu teman-teman Adar dan lain sebagainya itu anak-anak yang kritis sekali. Saya pernah mengikuti, saya cerita saja saya pernah mengikuti salah satu anggota DPR juga ketika riset di lingkungan sekitar, lalu diajaklah anak muda untuk ikut. Kemudian sebagian dari mereka itu menjawab bahwa kami tidak butuh retorika, kami butuhnya action. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah ini yang mungkin anak muda yang pemikirannya agak berbeda dari anak muda yang lain, gitu. Kami butuh uang. Kalau kasih kami uang, kami akan pilih, gitu. Kayak Ali. Tapi saya sebenarnya mau nantang kayak Yani Kota. Yes, oke. Silakan kayak Ali. Nantang ke depan, misalnya kayak Yani Kota jadi kembali. Maka ayo kita sama-sama dorong ND sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Oke. Ada 5 hal yang bisa kita dorong. Yang pertama itu kita menyiapkan sejumlah perangkat infrastruktur peraturan daerah. Oke, perangkat infrastruktur peraturan daerah. Oke. Tentang anak muda. Terus kemudian yang kedua, kita siapkan anggarannya yang terbaik untuk menopang kreativitas anak muda. Kemudian yang ketiga, kita juga menyiapkan jejaring anak muda. Oke. Networking. Jadi networkingnya, networkingnya anak-anak muda ND dengan mana dan seterusnya. Oke. Kemudian kita dorong event-event mereka. Dan kita dorong event-event mereka, termasuk kita menyiapkan infrastruktur kreatifnya mereka. Oke. Ya saya pikir kelima hal itu mungkin saya menitipkan pesan kepada Kak Yani jika nanti Om Yani jadi. Karena anak muda kita ini sudah mulai teriak-teriak bahwa daerah lain sudah mulai jalan nih. Oke, betul. Momere sudah nih, Labuan Bajo sudah. Ende kapan kan? Oke, endenya kapan? Oke. Ende kapan? Dan anak muda sebenarnya nunggu. SDM anak muda Ende ini menurut saya luar biasa. Oke. Luar biasa. Pikir, termasuk ini mereka Kak Dewi nih. Sebetulnya saya sudah dengar dari dulu. Kita sudah mulai begini melalui teman-teman lain. Itu ada di belakang, ada Kak Dewi, ada ini, ada Oston, ada ini, ada macam-macam dan lain sebagainya. Ya toh? Teman-teman kreatif ini, termasuk mereka kawan Adar dan lain sebagainya dengan Ende Isme dan lain sebagainya. Itu luar biasa anak-anak ini. Betul. Tapi supporting pemerintah ini tidak ada. Okay. Mereka mendorong untuk lebih berjalan begini. Pemerintah bilang anggaran tidak ada dan seterusnya. Oke, anggaran lagi. Kak Yani sekarang masih menjabat menjadi anggota DPR. Masih berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 9 bulan ya. 9 bulan lagi. Bisa tidak program ini dijalankan gitu? Jadi kalau saya menyampaikan begini, pilihlah orang yang betul-betul ya jiwa muda. Oke, jika seandainya apa yang dikatakan Kak Ali tadi yang sudah Kak Ali programkan, seandainya Kak Ali terpilih 2024, yakinkah itu bisa dilaksanakan? Saya akan mengajak Om Yani. Oke, akan mengajak Kak Yani. Dan teman-teman yang sevisi. Supaya anak-anak muda ini itu jauh lebih hebat lagi. Karena persiapan kita itu dari Bapak Pli. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ya, tapi ada satu. Satu. Ini yang saya tadi Ade Ali sampaikan. Bahwa anggaran ini bukan menjadi satu tolak ukur juga. Kami di DPR tuh ada yang namanya pokir juga.
Ya, ini makanya saya bilang anak muda berani dan mau, tolong ya, ngajaklah. Kami DPR ini sebenarnya membuka hati, ya. Tapi bagaimana anak muda bisa tahu, sedangkan DPR saya tidak pernah menyentuh ke dalam anak muda. Itu yang sekarang anak muda rasakan. Nah, sekarang begitu. Kalau satu orang pun sampai saat ini belum ada. Katakanlah apa? Pernah tidak datang ke tempat kami? Pernah tidak menyampaikan aspirasi yang anak muda yang sampaikan ini? Nah, kayak Ali setuju atau tidak nih? Saya pikir kita harus datang ke mereka lah. Iya. Ya. Begitu kan? Sekarang begini, kalau saya tidak tahu ini anak muda, mau bagaimana saya datang? Tidak, begini Om Yani, anak muda di sini itu banyak komunitas. Saya pikir teman-teman DPR ini kan harus datang ke mereka. Terjun langsung. Ya, tentulah. Datang main-main, tidak harus nunggu reses dan lain sebagainya. Kalau saya bilang begini, bukan saya mau bilang kami DPR ini, tapi kami tidak tahu komunitasnya. Komunitasnya yang seperti apa. Betul. Kalau kami ini sebenarnya kami titipan dari betul masyarakat Kabupaten Ende termasuk milenial ini. Tetapi kalau kami tidak disampaikan, ini juga kami tidak tahu. Jangan sampai kami menyatakan bahwa yang kami masuk ini menamakan yang menurut teman milenial mengatakan Bapak masuk di tempat yang ya itu kami. Yang benarnya komunitas ini gitu. Ya, itu juga menjadi ketakutan. Iya, betul. Kami didatangi dong, didatangi. Ini kan masyarakat, jadi kami selalu siap. Menurut Kak Yani, anak-anak generasi milenial, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Ende harus menunjukkan kreativitas mereka ke Kak Yani. Tapi kalau Kak Ali sendiri, seharusnya para anggota DPR lah yang harus datang. Support mereka. Begitu. Kami datang, kami tidak tahu yang datang kemana. Ya kan? Berarti saya ambil kesimpulan bahwa Kak Yani ini belum tahu nih perkembangannya Kota Ende seperti apa nih. Karena komunitas Kota Ende ini selalu berkembang dari hari ke hari. Tapi kan kita jangan sampai salah terjun. Salah masuk. Karena begini, komunitas boleh banyak, ya. Tapi komunitas yang punya kapasitas ini untuk memajukan Ende ini kan komunitas yang mana? Yang mana gitu loh. Sehingga kami didatangi Ade Dewi ke saya, contohnya. Berarti kan saya tahu ini. Oh, komunitasnya yang ini. Kayak ini saya punya komunitas literasi, bantu saya dong. Ya, boleh dong nanti. Itu kan bisa. Kita sampaikan ke saya. Dan ini menjadi catatan. Saya diundang dong. Pertama itu adalah kita memberikan pelajaran politik dulu. Pemahaman politik yang ada di Kabupaten ini seperti apa. Mari kita lihat. Kalau anak muda ini berpihak kepada saya, kenapa sih saya tidak berani? Ini loh ada anak muda yang siap membangun. Membangun ini kan bukan hanya fisiknya saja, bukan. Tetapi SDM-nya ini yang penting untuk kita ke depan tuh bahwa pemikir-pemikir. Karena begini, saya juga tertarik apa yang disampaikan saya punya adik Ali. Saya belum lihat kreativitas anak muda, khususnya contohnya advertising dan broadcasting. Ya, ini yang menurut saya, kalau saya lebih arah ke situ ya. Karena menyangkut broadcasting begitu ya. Depan kita kayaknya sudah ada nih. Millennial Spirit Channel ini bukti bahwa anak muda sudah dalam dunia digitalisasi. Betul. Itu saja? Ya. Baik. Kak Ali dan juga Kak Yani ini perdebatan yang saya bilang agak angin-angin mendoi tapi naiknya luar biasa. Kak Ali, jika seandainya terpilih menjadi seorang anggota DPR pada 2024 nanti, program-program apakah yang nanti akan Kak Ali? Ya, yang seperti saya lebih concern sekali sama anak muda. Anak muda. Saya sangat concern karena kumpulan saya mulai dari di Jawa itu semua dengan anak muda. Dan saya 28 tahun membina anak muda. Dan hari ini saya sebetulnya juga banyak bergaul, berkumpul dengan komunitas-komunitas anak muda. Dan saya juga musisi. Yes, saya pernah vokalis, saya pernah menyanyi dan seterusnya. Dan itu berlangsung beberapa tahun di Jawa. Wow, keren. Jadi intinya ya kita support lah anak-anak muda yang kreatif. Politik ini kan arahnya itu harus kepada gambaran masa depan. Jadi kita mau maju di dalam sebuah pertarungan politik itu bukan soal kemudian menjadi pejabat, bukan soal jabatan. Saya terus terang sering kali nyampaikan ke masyarakat bahwa saya tidak butuh jabatan sebagai anggota legislatif, tetapi saya butuh posisi itu untuk lebih menggerakkan untuk masa depan kita. Kalau saya sekarang begini bisa saja, tetapi jalannya kayak penyu. Jalannya masih kayak bekicot pelan-pelan. Jadi saya butuh tempat yang dimana bisa wadah itu saya sampaikan, saya salurkan. Makanya harus pilih Bang Ali ya. Saya justru
Jadi kalau kita orang dua ini berada, saya yakin bahwa kaum milenial marilah kita sama-sama. Sahabat Millennial Spirit, jangan lupa ya, karena kita hari ini sudah saling memberikan inspirasi dari Kak Yani Kota, kemudian Kak Ali, pilih Kak Ali dan juga pilih Kak Yani Kota. Ini presenternya langsung ya, to the point. Ya, nggak apa-apa, sudah masa kampanye kok. Ya, ini masa kampanye kok. Oh begitu. Pilih orang yang mau membangun kita, khususnya kaum milenial ya, khususnya kaum milenial, bahwa saya siap kok. Saya siap. Ini masih ada jangka waktu sampai dengan September. Kita dilantik nanti di bulan September. Bulan September. Ini kan masih ada waktu. Kalau memang kaum milenial ini ada dan datang bersama-sama saya, ya oke. Saya buka pintu. Satu informasi yang menarik untuk sahabat Millennial Spirit channel dimanapun berada, masih ada komunitas yang ada di Kabupaten Ende, butuh segala hal yang penting menyangkut hal positif begitu Kak Yani. Kak Yani sebagai anggota DPR menerima dengan sebaik mungkin dengan tangan terbuka. Dan juga Kak Ali juga siap untuk mendukung anak muda untuk menjadi lebih berprestasi, untuk menjadi lebih kreatif nantinya. Jadi jangan lupa juga dukung Kak Ali dan juga dukung Kak Yani. Baik Kak Ali dan Kak Yani. Ini ada satu pertanyaan, tapi saya minta maaf sebelumnya, jangan tersinggung dulu ya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung Kak Ali dan juga Kak Yani. Ini saya karena berada di antara selingkup masyarakat, jadi banyak sekali mendapat pencerahan juga dari masyarakat, kemudian banyak mendapat titipan-titipan pesan untuk para calon legislatif dan juga anggota DPR yang masih menjabat sekarang. Ada pesan yang mengatakan bahwa seperti tadi sudah saya pernah sampaikan bahwa mereka ingin bukti nyata, bukan retorika. Lalu ada satu kalimat yang mengatakan bahwa menjadi anggota DPR adalah mengurangi tingkat pengangguran, begitu. Saya ingin ditanggapi dari Kak Ali dulu, setelah itu baru Kak Yani. Kak Ali silakan. Saya cerita sedikit. 5 menit. 5 menit? Lama. 2 menit aja. Ketika teman-teman muda Malang, alumni Malang itu minta saya untuk maju di ND, saya bilang jangan. Nanti di sini jatahnya kalian. Yes. Saya bilang. Terus mereka tidak, kayak kami butuh kayak, karena kami sudah tahu sepak terjangnya kayak di Malang dan di Jawa Timur. Saya bilang, tetapi kalau memang teman-teman ya kita sama-sama, jangan saya sendiri. Jangan saya sendiri. Jadi ini bukan soal seperti yang saya sampaikan tadi, bukan soal jabatan sebagai anggota legislatif, tetapi kita butuh posisi itu untuk menggerakkan perubahan jauh lebih baik. Jadi fokus utama kita itu di sana. Termasuk saya ingin, masih banyak sekali PR-PR kita yang ada di Kabupaten Ende, termasuk tata ruang kita masih kurang baik, kondisi lingkungan kita masih kurang baik, masih terdapat banyak sampah, masih banyak sekali problem-problem sosial masih kita, belum lagi soal budaya dan seterusnya yang mau tetap untuk kita gerakan, termasuk kita mendorong kota ini sebagai kota Pancasila itu harus lebih gaung, lebih gaung lagi, jangan sampai hanya begini-begini saja. Karena ini menjadi warisan bangsa kita ini yang dimulai dari Ende. Itu harus dimulai kita. Tugas utama kita itu adalah mendorong ini menjadi jauh lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Ende sebagai kota Pancasila dan seterusnya. Jadi ke depan mungkin kita fokus akan arahnya ke sana. Termasuk mungkin saja kita menciptakan ruang-ruang bagi anak-anak muda untuk lebih mendorong kreativitasnya. Ada 14 atau 17 subsektor ekonomi kreatif yang itu kita dorong betul itu nanti anak muda, mulai dari termasuk begini nih, ada fotografi, video, penyelenggara event, kriya dan segala macam, desain dan lain-lain. Itu ada 14 subsektor. Itu seperti yang kayak di kota tadi, mendorong ekonomi, potong rambut dan lain sebagainya. Mereka yang kepingin ingin maju, ingin berkreatif, termasuk menciptakan ruang-ruang bagi mereka untuk event, menyelenggarakan event. Kita support mereka. Ya kita mungkin tidak bisa menyupport mungkin anggaran terbatas, tapi kehadiran kita itu menjadi penting bagi mereka untuk menaikkan moral mereka, supaya mereka itu lebih siap lagi untuk menghadapi situasi di masa-masa yang akan datang. Nah, politik ini harusnya diarahkan untuk ke arah situ. Thank you Kak Ali, Kak Yani. Jadi kalau saya itu tadi usaha kreatif tadi, bahwa kita jangan berpikir bahwa anak muda ini nanti cita-cita saya jadi pegawai. Ya.
Kebanyakan berpikir begitu, ya. Masyarakat anak muda NTT. Ya, yang benar itu bahwa kita harus berwirausaha, tanpa diperintah, tanpa disuruh, ya. Nah, itu usaha untuk diri kita sendiri. Sehingga kalau saya tadi lebih terfokus untuk peningkatan ekonomi tadi. Anak muda yang punya kreatif tadi, yang punya kelebihan, punya keterampilan, marilah saya buka ruang bahwa marilah kita. Kalau saya kasih uang, ya. Kalau hanya bilang harus datang, jangan omong bahwa inilah harus dikasih uang. Anggota DPR tidak akan dia berikan uang. Tetapi yang benar, kalau mau dididik menjadi anak bangsa yang punya pribadi yang baik, dan ini yang kita benahi adalah SDM-nya. Ada keterampilan yang bisa kita berikan di Naker Trans tadi. Keren nih Kak Yani. Berarti jembatannya ada di Kak Ali nih. Kak Ali kenal banyak komunitas ya, Kak Ali bisa menyampaikan mandat dari Kak Yani begitu ya nantinya. Satu lagi Kak Yani dan juga Kak Ali, ini satu masalah yang belasan tahun, kalau saya bilang belasan puluhan tahun ya, tidak bisa terselesaikan di Kabupaten ND pada saat musim hujan, banjir. Begitu. Bagaimana tanggapan Kak Yani? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Masalahnya ada pada apa? Ada pada siapa? Ada pada apa? Begitu. Sampai ketika kalau musim hujan, ND selalu banjir. Dan tempat-tempat yang sama setiap tahunnya. Silakan Kak Yani. Jadi pertama itu kesadaran masyarakat. Pertama, kesadaran akan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini kesadaran. Yang kedua itu pemerintah harus lebih mengutamakan ini. Dalam arti kemarin kami selama saya jadi anggota DPR, kami ada melakukan pinjaman daerah. Tetapi pinjaman daerah ini hanya terfokus untuk infrastruktur dan renase. Renase kota ini perlu ditata. Ditata itu bukan tatanya dari hulu, harus dari hilir ya. Jadi ditata benar-benar. Jadi mulai dari irigasi yang baik, ya, sesuai itu pemahaman kepada masyarakat, sehingga renase ini yang paling utama itu adalah renase kota. Karena ND ini kan kalau dilihat struktur tanahnya bahwa kita dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Korbannya ini adalah yang paling rendah. Jadi ini tidak pernah kepedulian kita bahwa pertama itu adalah kepedulian kita jangan membuang sampah, sehingga jangan sampai renase-renase yang ada sekarang ini tersumbat dan mengakibatkan kebanjiran. Begitu. Tapi kalau program ini kemarin saya kemarin di Komisi 2, 2,5 tahun kemarin sebagai sekretaris Komisi 2 juga yang menangani langsung juga ini, yaitu seperti PU tadi. Ini dia punya marketnya sudah ada. Hanya tinggal tunggu dananya. Ya mudah-mudahan kita doa banyak 2024 ini bisa direalisasikan dari dana APBN. Ya, itu jadi kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan kali? Saya tanggapi, jadi komitmen pertama kita itu jangan money politik lah. Keren ya, jangan money politik. Politik uang. Politik uang itu akan membunuh masa depan. Karena seharusnya itu kan kita berkomitmen betul di dalam politik itu, sehingga akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik. Baik itu di level pemerintah maupun di level legislatif. Saya percaya Kak Yani kan juga tidak akan mungkin bersentuhan dengan urusan-urusan yang semacam. Kami kemarin di Paupanda sudah mendeklarasi Paupanda Kampung Anti Money Politik. Dan dideklarasikan oleh seluruh masyarakat, warga masyarakat Paupanda. Karena sebelumnya memang saya sering berbicara dengan mereka. Mungkin hari kemarin-kemarin mereka orang beberapa legislatif bilang kalau mau cari suara cari Paupanda saja. Tapi hari ini Paupanda sudah menolak. No money politik. Orang Paupanda sudah tumbuh kesadaran bahwa untuk menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik kita harus mulai dari hulunya. Hulunya itu yang begini, jangan sampai ada manipulasi, sehingga problem-problem kota meskipun pelik masih bisa diselesaikan karena orang punya komitmen. Mereka jadi itu bukan karena ingin posisi, tapi mereka jadi karena tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Seperti pertanyaannya Kak Dewi di awal sekali,
untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga problem drainase diselesaikan, problem kemiskinan diselesaikan, problem perempuan, ibu hamil, ibu menyusui diselesaikan, problem sarana prasarana sekolah diselesaikan. Ya, sekolah gratis mungkin bisa dicapai nanti kalau ND memiliki anggaran yang cukup. Sehingga hal-hal itu bisa diselesaikan asal ini dulu diselesaikan. Maka saya pikir saya sekarang sedang berkampanye hari ini. Jangan sampai lagi kita dibodohi dengan hal-hal remeh seperti ini. Ya, money politik itu hal remeh. Kalaupun jadi itu bukan sesuatu yang membanggakan. Kita butuh itu pemimpin-pemimpin yang punya komitmen yang sangat kuat untuk mendorong perubahan dari dirinya sendiri sehingga itu bisa berdampak kepada masyarakat. Oke, Kak Ali dan juga Kak Yani, ini perdebatan yang luar biasa ya kita hari ini. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita, ada satu tantangan dari saya. Untuk sahabat Millennial Spirit Channel. No, tantangannya begini. Jika seandainya Kak Ali nanti menjadi anggota DPR 2024, Kak Yani juga bisa, amin tahun 2024, bisakah gaji setengah dari gaji Kak Ali untuk disumbangkan kepada masyarakat? Saya duluan. Saya langsung jawab ya. Seseorang yang maju legislatif kalau sudah berbicara gaji maka orientasinya gaji. Orientasinya gaji. Dan saya tidak mau begitu. Tidak mau. Yes. Karena itu pasti orientasinya gaji. Dan saya tidak berorientasi pada gaji. Titik. Ya. Jika seandainya. Nggak ada seandainya. Tidak ada seandainya. Kalau Kak Yani? Saya sepakat. Sama saya juga. Sepakat, ya. Berarti gaji adalah upah dari yang sudah saya kerjakan, begitu. Saya sepakat karena begini, kalau kita omong menyangkut gaji ini kan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Upah dari apa? Bukan upah. Kalau upah katanya kasar ya. Jadi yang membentengi saya ini kan juga dari ini. Ya, kalau sebagian itu untuk ke masyarakat, yang mana? Masyarakat yang mana saya harus berikan setengah ini? Kalau ini saya sepakat. Pertanyaannya begini. Berarti 1, 2, 3, 4-nya sepakat. Pertanyaannya begini. Sekarang separuh gaji. Saya berikan pada siapa? Kemudian bagaimana distribusinya? Siapa yang mendistribusinya? Berapa orang yang harus kita beri? Setiap bulan begitu. Setiap bulannya. Berapa lama yang harus kita selesaikan? Tapi ini bukan maksudnya kita itu kalau mulai dari awal bicara soal ini. Saya nanti kalau saya jadi gaji saya separuh. Itu orientasinya gaji. Duit itu orientasi. Itulah Kak Ali dan juga Kak Yani yang selalu diperbincangkan oleh sahabat Millennial Spirit. Mantap. Dan kedua ini ada satu lagi. Apa lagi? Begini, saya sepakat apresiasi untuk Ade Ali yang sudah mengatakan bahwa ini politik. Saya tidak politik uang. Dan juga tadi tantangan tadi saya tidak mau gaji saya milik saya begitu kan? Bukan. Saya tidak bicara itu loh. Apa? Saya tidak bicara gaji. Ya, benar. Jangan, saya tidak mau omong tentang gaji. Saya tidak bicara tentang uang. Mantap. Terus kayak nih. Jadi menjadi persoalannya bahwa begini. Ini pendidikan yang harus kita para caleg menyampaikan ya. Para caleg kita ini menyampaikan. Memberi pengertian politik ini juga tidak gampang. Masyarakat menerima. Saya apresiasi kalau memang ini kita membentuk masyarakat dari awal bahwa ini politik itu no. Tapi saya sampaikan bahwa ini harus diberi pengertian kepada masyarakat. Ya, beri pengertian itu pengertian tentang politik tadi. Nah, karena yang berjalan pengertian tentang politik berupa sosialisasi begitu. Sosialisasi. Kan para caleg ini mau maju. Berarti apa yang harus dia sampaikan? Macam tadi ya Ade Dewi mengatakan bahwa kita menyampaikan visi misi tadi. Ya, ini kan kita menceritakan nanti saya jadi DPR nanti begini, jangan memilih orang yang datang dengan uang. Ya, karena selain anggota DPR memberikan uang, padahal uang ini ada di pemerintah. Ya, kenapa saya bilang begini? Ini contohnya. Uangnya ada di pemerintah, gitu. Ini ada yang namanya dana hibah, ada yang nama dana pokir. Banyak sekali. Sebenarnya kalau bilang masyarakat bilang ada bahasa bahwa uang itu tidak ada, sebenarnya uang yang mana, kebutuhan yang mana. Kalau saya uang yang mana, kebutuhan yang mana. Kalau saya bilang kebutuhan, saya pasti ikuti dengan uang. Jangan sampai saya kasih uang kebutuhannya tidak sesuai dengan uang. Tapi bagaimana kita memberikan uang itu berdasarkan kebutuhan. Ya, saya bantu uang
dasarnya apa? Berarti sudah terjawab tadi yang ketika kayak Ali sampaikan bahwa selalu ada jawab anggaran. Pertanyaannya adalah anggarannya selalu tidak ada. Tetapi pada kenyataannya ketika kayak Yani jelaskan bahwa memang sudah ada tupoksi masing-masing dari setiap anggarannya. Anggaran ini kan anggarannya kalau kita katakan anggaran yang mana dulu, kebutuhan yang mana dulu. Okay. Kalau saya mengatakan anggaran saya ada kok. Saya bantu perkiosan dengan jumlah contohnya ya 10 juta, 15 juta. Ada anak-anak muda yang gunting rambut tadi, tambal ban tadi, buat bengkel, ya itu ada. Ya, jadi sebenarnya ya tugasnya kita anggota DPRD, saya sepakat anak muda yang mana. Ya. Nanti Kak Ali nanti baru informasikan kelanjutannya anak muda komunitas yang mana kepada Kak ini ya. Kak Yani. Tapi gitu. Kak Yani butuh. Saya bisa disurvei di luar saja. Saya bisa disurvei bahwa anak muda yang saya bantu ini juga banyak anak muda. Karena begini, yang kita bantu anak muda ini kan yang jelas dia tidak mau, saya sampaikan dia tidak mau jadi pegawai negeri. Maunya jadi yang lain begitu. Ya. Saya mau jadi pengusaha lombok. Ya, saya kasih dia pupuk, kasih bibit lombok. Ya toh? Yang kita kasih itu mata kailnya, jangan kasih ikannya. Kalau dikasih uang habis. Makanya tadi tuh kalau dikasih uang habis. Tapi yang benar kita kasih mata kailnya. Sehingga dia setiap hari itu pergi memancing. Prosesnya itu yang harus dapat. Luar biasa. Thank you. Terakhir ini kali langsung tertawa nih ya. Ngomong soal gaji sekali. No, saya tidak suka gaji. Kayaknya juga no gitu. Baik. Terakhir, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Millennial Spirit Channel, saya ingin minta Kak Ali bisa meyakinkan sahabat Millennial Spirit Channel untuk memilih sosok Kak Ali, kemudian Kak Yani juga ya. Kak Yani juga sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR ya. Jadi sekali lagi, ini pesan yang memang menggelitik sekali dan selalu teringat dalam benak saya bahwa pesan Kak Yani, anak-anak muda jangan malu untuk datang. Karena memang dengan kesibukan begitu ya, kesibukannya Kak Yani, mungkin Kak Yani tidak bisa terjun langsung ke teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten ND. Tapi jika ada komunitas yang perlu bantuan dengan hal yang positif, langsung ke Kak Yani. Ini di depan Kak Ali loh, anak muda nih, generasi milenial ya janjinya. Silakan Kak Ali apa Kak Yani duluan? Kak Ali duluan, silakan. Anak muda duluan nih. Saya kan di banner-bannernya saya ini kan ini terakhir ya. Terakhir. Di banner-banner saya sering tulis itu ada Ende Ngaza Ende bisa. Ende Ngaza Ende bisa. Ya, Ende bisa sebetulnya. Ende Ngaza Ende bisa. Itu sebetulnya itu adalah kita ingin membangun masa depan. Ende Ngaza Ende bisa. Ende itu sebetulnya bisa, Ende itu sebetulnya asal ada asalnya. Iya. Asalnya kita punya komitmen bersama, kita punya ayo kita solid bersama, kita dorong kebersamaan gitu, dan seterusnya. Terus kita harus benar-benar berjuang untuk menyiapkan anggaran khusus, misalkan ke kepemudaan. Teman-teman kita di Dewan itu dorong misalkan ya, anggaran itu prioritaskan mereka dong gitu. Jangan hanya jadi sampiran. Mereka itu harus dinilai sebagai sesuatu yang penting. Jangan hanya sekedar hanya pendamping, tetapi harus penting. Ya toh? Nah, itu kita dorong anggaran. 2024 jika masuk, saya tunggu apa yang dikatakan Kak Ali. Harus direalisasikan. Kak Yani, silakan. Ya, kalau saya untuk kedepannya ya tetap berada dengan masyarakat. Untuk kedepannya tetap berada dengan masyarakat. Seperti yang saat ini sudah Kak Yani lakukan. Kalau saya katakan begini, seorang anggota DPRD selama dia berada menjadi anggota DPRD, berbuatlah sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Sehingga yang menilai kembali ke masyarakat. Nanti saya terpilih lagi, itu karena masyarakat merasakan. Tapi kalau saya tidak terpilih lagi, berarti saya tidak bekerja untuk masyarakat. Jadi begitu. That's right. Betul sekali. Kinerja kerja pada 5 tahun terakhir ini akan dibuktikan pada 5 tahun berikutnya. Di 2024 tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Keren sekali, keren. Kali yang terakhir? Sudah itu saja ya. Kak Yani, kita salaman dulu, silakan. Salaman. Jadi saya yang terakhir saya titip salam ya untuk semua masyarakat Kota Ende dan kaum milenial bahwa mohon maaf apa yang disampaikan tadi bahwa saya sebagai anggota DPRD, saya dengan kapasitas saya sebagai pimpinan komisi dan kemudian ada di Banggar juga, saya komunitas yang ada di Kabupaten Ende juga mungkin kita kurang bergaul atau memang tidak berada dengan teman-teman milenial. Kurang tersentil dengan teman-teman komunitas. Tetapi saya kalau memang
komunitas ini ada dan untuk kita membangun ide ke depan, saya siap berada. Jembatannya ada kayak Ali ya. Saya tinggal bilang, anak muda Maisi sama-sama tuh. Anak muda Maisi sama-sama. Terima kasih Kak Ali sekali lagi. Terima kasih juga Kak Yani sekali lagi. Dan sahabat Millennial Spirit Channel, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Yani Kota dan juga Kak Ali ya. Ali Akbar. Muhammad Ali Akbar. Kita berjumpa kembali dengan narasumber-narasumber yang lebih kece di sesi berikutnya. Saya Dewi Ingrid pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye.